Mohon nasihat ringkas tentang bahayanya hizbiyah. Misalnya dari kerasnya adab dan sebagainya. Sepertinya sebagian saudara kita yang terjerumus ke dalam MLM, roja dan sebagainya terkadang memang salah, namun masih dianggap nggak penting. Salahnya bukan syirik, bukan bid'ah. Ikhwani fillah azakumullah. Tanyakan pada mereka, apa hukumnya diam terhadap kemunkaran? Itu saja. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa siapa yang berbicara dengan kejelekan-kejelekan, syaitanun natiq, setan yang berbicara. Kalau diam terhadap kemunkaran, syaitanun akhras, setan bisu. Baik, bagaimana setan bisu? Jelek apa baik? Kecil apa besar? Udahlah, yang penting kita bersatu. Dia salah, biar aja. Yang penting kita bersama, jangan kita bermusuhan. Na'udzubillah. Itu setan bisu. Melirik terus pura-pura nggak lihat. Gimana Ustaz? Kok apa bagus-bagus saja? Dia tahu. Maka itu syaitanun akhras, kata Ibnu Qayyim. Dari sisi lain, orang yang melihat kemunkaran padahal dia ustaz, padahal dia adalah seorang yang punya ilmu, dai yang diharapkan jawabannya oleh umat, tapi dia diam, maka itu pengkhianat. Pengkhianat kecil apa besar? Sifat dari sifat munafikin. Sifat munafik ya akhi. Arba'un. Man kana munafiqan khalisan. Wa man kana fi khoslatun minhunna fi khoslatun minan nifaq. Hatta yada'aha. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 4 perkara. Kalau ada pada seseorang semuanya, berarti munafiqun khalisan. Kalau hanya sebagiannya, berarti dia punya sebagian sifat munafik sampai dia meninggalkannya. Mengapa dikatakan pengkhianat? Karena amanat orang yang tahu harus menerangkan yang ini salah, yang ini benar. Kalau dia punya ilmu, dia mengerti bahwa ini bid'ah, harus dia bertanggung jawab di hadapan Allah, menerangkan pada manusia, wahai kaum muslimin, ini bid'ah. Kalau dia pura-pura tidak tahu, pura-pura diam, berbicara dengan bahasa yang samar, bahasa yang bersayap, ya sesungguhnya salah tapi nggak salah. Ini pengkhianat namanya. Kamu ditunggu umat jawabannya. Kamu ditunggu oleh mereka orang awam. Bagaimana kami? Bolehkah kami bergaul dengan mereka atau tidak boleh? Apakah boleh kami mendengarkan kajian atau tidak boleh? Ya, ambil kebaikan dari mana saja. Penjahat itu. Pengkhianat. Kamu biarkan mereka datang kepada orang yang sesat. Khawarij, tiba-tiba jadi teroris. Atau Syiah Rafidhah, tiba-tiba mencaci maki sahabat. Kamu biarkan dia duduk dengan sufi sampai kemudian berkata, Tuhan ada dalam saya. Atau menyatakan saya menyatu dengan Allah. Jahat sekali kamu. Hizbi, kadzab, pengkhianat. Apa itu ringan? Kecil? Remeh? Ikhwani fillah azakumullah. Mungkin bahasa awalnya kecil sekali, sederhana. Sudahlah, nggak perlu diributkan. Semua baik. Tapi ujung-ujungnya kamu membebaskan orang mau sesat boleh, nggak sesat nggak apa-apa. Jahat sekali, pengkhianat itu. Nah, sudah dapat hidayah ngaji salaf, duduk sama seorang hizbi ngaku salafi. Sesungguhnya mereka juga punya kebaikan. Ini sudah ditinggalkan. Kelompok sesatnya sudah ditinggalkan. Tiba-tiba orang ini berkata, ya kelompok itu juga sungguhnya punya kebaikan. Loh, kelompok saya yang dulu itu punya kebaikan juga Ustaz. Iya, mereka juga punya jasa. Balik lagi. Wallahi terjadi. Apakah bukan pengkhianat? Itu baru 2 sisi. Mau sisi yang ketiga? Bid'ah. Hizbiyah itu bid'ah. Taib, kalau bid'ah, sekecil-kecilnya bid'ah itu mengerikan. Mengapa mengerikan? Karena bid'ah itu sama dengan membuat syariat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Am lahum syuraka wa syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka membuat syariat dalam agama? Apa mereka punya Tuhan lain yang membuat syariat baru yang Allah tidak izinkan?
Mengerikan sekali. Sampai dikatakan membuat syariat baru. Itu kecil. Allah dalam Al-Quran mengatakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Itu berapa kali? Perintah kepada ma'ruf, cegah dari munkar. Dalam hadis berapa kali? Semua itu dikubur oleh hizbiyah. Dikubur oleh hizbiyah, kemudian berkata, ya semua juga baik, tidak apa-apa. Yang itu juga punya kebaikan, yang ini juga punya kebaikan, yang sono punya kebaikan, yang sini juga punya kebaikan. Semua kaum muslimin, kita nggak perlu bermusuhan, semua baik. Rasa-rasanya kata-kata itu saya pernah dengar dulu waktu saya kecil. Tapi ngomong politikus, bukan ustaz. Semua kelompok baik. Kok sekarang diucapkan oleh seorang yang dai, mengaku ahli sunnah, mengaku salafi? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah minal hizbiyah. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم والعفو منكم وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.